sih penuaan itu? Penuaan itu turunnya kemampuan tubuh untuk mempertahankan dan meregenerasi sel sehingga kualitas sel menurun ya. Jadi sel itu selalu berganti teman-teman ya. Sel darah kita berganti tiap 3 bulan ya. Kemudian sel kulit kita tiap 27 hari berganti gitu ya. Nah, terus ada satu masa sel kita itu tidak bisa berganti lagi. Itulah penuaan. Nah, artinya kalau sel itu bisa berganti terus, maka penuaan itu bisa dihambat. Gitu ya, teman-teman. Itu menurut hanya sel otak yang tidak berganti sih sebetulnya ya. Nah, ada David Sinclair, PhD ya, beliau profesor di Department of Genetics Harvard Medical School ya. Ini universitas yang sangat bergengsi ya. Dan juga co-director dari Paul F. Glenn Center for the Biological Mechanism of Aging ya. Nah, beliau itu berpendapat begini, penuaan bukanlah sesuatu yang alami ya. Ini termasuk kontroversial dan sangat spektakuler nih pendapat beliau. Namun banyak dianut nih ya. Jadi penuaan bukanlah sesuatu yang alami. Penuaan adalah penyakit yang bisa disembuhkan. Banyak penyakit berbahaya disebabkan karena penuaan. Karena itu, mengidentifikasi mekanisme penuaan dan mengobatinya seharusnya menjadi prioritas mendesak. Ini pendapat beliau nih ya. Nah, teman-teman, sekarang apa yang terjadi sih pada waktu tubuh kita mulai menua? Nah, kapan penuaan itu terjadi? Ternyata teman-teman, penuaan itu orang mengira penuaan itu kan lansia gitu kan. Umurnya 65 tahun itu menua. Tapi ternyata enggak loh teman-teman. Penuaan itu terjadi di usia 25 ternyata. Nih, Sony umur berapa ya? Saat ini umurnya masih 21 dong. 39 kebetulan. 39. Oh, udah sudah lewat nih. Udah masuk penuaan berarti Dok. Harus banyak minum anti aging nih kalau gitu. Iya. Jadi penuaan itu mulai terjadi di usia 25 loh sebetulnya ya. 25 sampai 35 tahun itu subklinis. Kenapa? Kalau klinis itu artinya ada tanda-tanda atau gejala di tubuh. Kalau subklinis itu belum ada gejala gitu ya. Tapi sudah mulai menua. Nah, terjadi penurunan hormon di situ. Hormon kalau pria testosteron ya. Kemudian growth hormone itu yang membuat tubuh kita makin tinggi. Makanya kalau udah 25 tahun kan nggak makin tinggi lagi gitu kan. Nah, kemudian hormon estrogen atau pada wanita ya. Nah, itu menurun semua. Kemudian kemampuan tubuh mengatasi radikal bebas itu juga makin menurun ya. Radikal bebas itu zat yang sangat beracun yang merusak sel tubuh kita ya. Sehingga kerusakan sel dan kerusakannya sel dan DNA-nya juga rusak gitu ya, makin banyak yang rusak sehingga selnya menua ya. Nah, kerusakan ini biasanya belum tampak ya. Pada tahap ini orang merasa normal-normal aja, tidak mengalami tanda penuaan ya. Nah, kalau berlanjut di usia 35 sampai 45 tahun ini masanya Sony ini di sini. Tahap penuaan transisi nih ya. Terjadi di usia 35 sampai 45 tahun ya. Ini kadar hormonnya mulai menurun sampai 25% ya. Massa otot kita itu juga menurun ya, sehingga tenaga dan kekuatan juga berkurang ya. Kemudian komposisi lemak tubuh, gula darah meningkat, lemaknya nambah, gula darahnya nambah, sehingga berisiko penyakit jantung, pembuluh darah, dan obesitas. Nah, ini kalau tidak diatasi dengan kesehatan dengan baik, ini penyakit-penyakit ini akan muncul di usia 35 sampai 45 tahun ya. Nah, ini Job, Sony, saya nggak nakut-nakutin, ini dari data ini, dari penelitian yang ada. Cuman deg-degan juga sih Dok sebetulnya. Nah, pada tahap ini orang mulai merasa tampak lebih tua ya. Wah, gue kelihatan lebih tua nih kayaknya gitu kan. Nah, ini di tahap transisi mulai ada gejala ya. Nah, kemudian masuk ke 45 tahun ke atas, ini tahap penuaan klinis. Ini penurunan kadar hormon terus berlanjut ya. Penurunan kemampuan penyerapan makanan, vitamin dan mineral itu juga makin berlanjut ya. Kepadatan tulang menurun ya. Jadi kalau orang minum vitamin D aja misalnya ya, di umur Jovi sama di umur saya itu berbeda penyerapannya. Di umur Jovi lebih cepat gitu misalnya gitu ya. Nah, kemudian masa otot tuh ototnya ya berkurang sekitar 1 kilo setiap tahun gitu ya. Lemaknya nambah, ototnya turun gitu ya, berkurang. Terus penyakit kronis menjadi lebih nyata, sistem organ tubuh mulai mengalami gangguan ya.
kegagalan dan sebagainya gitu ya. Nah, ini tahap penuaan klinis, teman-teman ya. Nah, selanjutnya ada satu hal yang sangat penting, bahwa proses penuaan itu tidak selalu diawali dengan gejala atau keluhan. Ya, seringkali nggak ada keluhan loh. Ya, orang yang tidak mengalami gejala penuaan bukan berarti tidak mengalami penuaan. Itu masuk sudah menua tapi subklinis. Ya, jadi penting sekali sih menurut saya kalau kita mau umur panjang, sehat, itu dari seawal mungkin sudah memiliki pola hidup yang sehat ya. Apalagi polifenol itu sebaiknya sudah mulai kita pilih-pilih dalam buah, misalnya dalam wine gitu ya. Itu bukan setelah kita tua, dari awal itu lebih baik gitu ya. Bukan berarti kalau sudah tua ya telat, enggak juga sih, enggak telat gitu ya, lebih tetap bermanfaat, sangat bermanfaat ya. Nah, jadi penyebab penuaan itu apa? Banyak ya. Tapi radikal bebas ini atau free radical teori ini yang memegang peran sangat penting. Ya, ada 10 penyebab penuaan ya kalau teman-teman lihat di sini. Tapi ke 10-10-nya ini berhubungan dengan yang nomor 1. Karena dengan adanya free radical atau radikal bebas, dia akan merusak ke 9 yang lain. Gitu ya. Jadi ini sumber ya istilahnya tuh mungkin biang keroknya gitu ya, biang keroknya yang paling utama ini free radicals ya. Nah, karena itu saya banyak belajar mengenai radikal bebas ini, free radicals ya. Nah, apa sih yang bisa melawan free radicals atau radikal bebas? Ya antioksidan. Antioksidan itu lawannya radikal bebas ya. Nah, kalau teman-teman lihat ini atom yang bagus ya, atom setiap apa namanya sel itu terdiri dari banyak atom. Tubuh kita terdiri dari sel. Sel kita terdiri dari miliaran atom ya. Nah, atom itu ada namanya elektron yang mengelilinginya ya. Nah, radikal bebas itu adalah satu atom yang sudah hilang salah satu elektronnya. Hilang karena apa? Karena proses kimia dan sebagainya ya. Karena hilang dia akan mencuri elektron dari atom yang lain. Jadi begitu masuk radikal bebas teman-teman ya, maka sel-sel yang sehat itu diambilin elektronnya, rusak dia selnya gitu ya oleh radikal bebas ini ya. Nah, jadi bagaimana sih supaya bisa mengatasi free radicals? Yaitu memberikan antioksidan. Nah, polifenol itu adalah antioksidan yang sangat kuat, itu namanya polifenol ya. Nah, jadi si antioksidan ini memberikan memberikan elektronnya ke si atom yang rusak atau ke radikal bebas ini. Nih taruh di sini gitu ya. Elektronnya sehingga dia nggak nyari ke tempat lain begitu. Itulah fungsi dari antioksidan ya. Nah, jadi ini apa yang terjadi kalau tubuh kita kena radikal bebas ya. Jadi ini sel yang normal diambilin atomnya oleh radikal bebas ya, diserang ya. Akhirnya sel itu mengalami namanya oxidative stress ya. Oxidative stress itu rusak gitu selnya ya. Terjadi peradangan ya. Nah, ini mengakibatkan berbagai penyakit ya. Nah, ini kalau sel-sel itu yang diserang radikal bebas, yang pertama apa yang terjadi? DNA-nya rusak, selnya menua, gitu ya. Menuanya cepat. Jadi makin banyak radikal bebas, makin cepat menua dia, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dia tidak menua, namun berubah menjadi kanker. Itu yang kedua, ya. Nih. Nah, autoimun itu juga terjadi melalui proses yang pertama, tapi dia bukan kanker, ya. Nah, dia dirusak DNA-nya, yang terjadi bukan menua, namun kerusakan itu kemudian membuat sel-sel itu jadi ngaco karena DNA-nya dirusak, ya. Antibodinya jadi nyerang dirinya sendiri, bukan nyerang virus. Itu juga melalui proses pertama, ya. Nah, inilah kenapa radikal bebas ini sangat penting kita pelajari, ya. Nah, teman-teman, apa sih pencetus radikal bebas? Radikal bebas itu muncul dari sinar UV. Teman-teman kan disarankan jemuran karena itu sumber vitamin D itu penting, ya. Tapi jemurannya di jam tertentu kan. Kalau kita terekspos sinar UV yang terus-menerus bisa menghasilkan radikal bebas justru ya. Kemoterapi, polusi udara, pestisida, stres dan sebagainya ya. Bahkan ronsen pun menghasilkan radikal bebas ya. Karena itu jangan sedikit-sedikit ya batuk sedikit ronsen ya jangan gitu ya. Nih ya, bakteri, virus itu juga menghasilkan radikal bebas. COVID itu juga menghasilkan radikal bebas pada waktu proses infeksi itu terjadi ya. Merokok juga ya. Nah, dan ini
menyebabkan penyumbatan pembuluh darah akibat radikal bebas kalau radikal bebas itu menyerang ke lemak. Jadi kalau teman-teman kolesterol LDL-nya tinggi, kolesterol LDL-nya itu ketemu radikal bebas langsung menggumpal dia kayak lem gitu ya, lengket. Itu menyebabkan penyumbatan pembuluh darah ya. Kalau di jantung kenanya penyakit jantung koroner, kalau di otak kenanya stroke ya, atau penyempitan pembuluh darah otak menyebabkan demensia ya, lupa-lupa gitu ya, seperti itu. Nah, teman-teman, penyebab kematian terbesar di Indonesia apa? Rupanya itu berkaitan dengan radikal bebas. Karena kematian terbesar di Indonesia, yaitu 21,1% orang Indonesia itu meninggal karena stroke. Ya, nih stroke ya. Yang kedua, penyakit jantung dan pembuluh darah. Ini stroke itu pembuluh darah ya, yang di otak. Penyakit jantung dan pembuluh darah ya pembuluh darah juga. Jadi kebanyakan serangannya itu di pembuluh darah ya, seperti itu ya. Nah, itu yang paling banyak terjadi di Indonesia ya, teman-teman coba bayangkan ya, seandainya serangan ke stroke dan penyakit jantung itu bisa dihindarkan, wah betapa sehatnya kita gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya antioksidan polifenol ya, ini senyawa alami pada tumbuhan yang berperan sebagai antioksidan alami ya. Nah, jadi polifenol itu adanya bukan di daging, teman-teman ya. Bukan di kebab gitu, nggak ada polifenolnya ya. Nasi goreng kambing tidak mengandung polifenol juga gitu ya. Bu Feni sama saya ini hobinya sama senangnya makan nasi goreng kambing. Tapi kita membatasi diri ya Bu Feni ya. Iya. Nah, terus berbagai jenis polifenol adalah nih, flavonoid itu jenis polifenol juga ya, ada pada apel. Ini teman-teman, ini buah-buahan ini perlu dimakan nih ya. Apel, jeruk, anggur, mangga, serikaya, bawang, talas, sawi, bayam, katuk ya, teh hijau dan coklat hitam. Itu katuk itu kan untuk ibu menyusui, tapi sebetulnya dia kaya dengan polifenol loh, ya, jenis flavonoid ini ya. Nah, kalau yang suka makan cabai itu mengandung antioksidan polifenol juga, ya, jenis antosianin. Jadi ini adalah jenis-jenis polifenol ya. Asam fenolik pada kopi dan teh ya. Jadi kopi dan teh itu banyak antioksidannya teman-teman ya. Saya juga senang minum kopi gitu, tapi jangan digulain gitu ya. Orang biasanya minum kopinya dikit, gulanya yang banyak itu ya, itu namanya air gula rasa kopi gitu. Ya, teh juga gitu ya teman-teman ya. Itu juga sehat tuh, apalagi black tea itu bagus ya. Kemudian golongan amida polifenol itu pada capsaicin ya, sayuran ya, cabai juga, kelor, pinang gitu ya, buah pinang. Nah, ini juga terkenal nih, resveratrol. Nah, resveratrol itu adalah polifenol teman-teman ya, itu pada anggur merah ya. Dan ini biasa resveratrol ini terkenal di dalam red wine ya, itu mengandung resveratrol ya. Beri, kunyit, wijen ini mengandung polifenol. Nah, teman-teman pengen sehat awet muda, konsumsi yang ini gitu ya. Nah, selanjutnya sekarang manfaatnya apa sih? Pertama, menghambat proses penuaan sel ya. Jadi teman-teman konsumsi tadi menghambat penuaan sel. Yang kedua, menghambat kerusakan kolagen pada kulit. Kolagen itu yang membuat kulit kita kencang. Kalau di wajahnya nggak jatuh gitu ya, nggak jatuh. Bukan wajahnya, kulitnya bukan wajahnya sih. Kulitnya kencang gitu ya. Nah, kemudian mencegah mutasi sel menjadi sel kanker. Sekarang kan kanker makin banyak tuh, ya teman-teman perlu polifenol ya. Menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, membantu mengatasi impotensi ya pada pria nih ya. Mencegah penggumpalan darah nih, kan sekarang banyak darahnya menggumpal ya. Ini teman-teman perlu polifenol. Kemudian menjaga sensitivitas sel terhadap insulin supaya nggak kena diabetes ya. Kemudian mengurangi peradangan atau inflamasi ya, terutama kalau badannya sakit, apalagi kalau kena autoimun kayak istri saya dulu ya, lupus ya, badannya sakit banget itu bertahun-tahun, 4 tahun loh waktu itu. Nah, ya puji Tuhan sekarang sudah sehat ya, karena waktu itu kemudian kita berikan polifenol dalam jumlah tinggi dan reda gitu sakitnya ya.